Bismillah. Saya mohon Anda fokus pada yang terakhir ini, karena ini pahala luar biasa, langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini kalau Anda tidak lakukan, ruginya luar biasa. Rugi luar biasa, demi Allah saya katakan. Anda kalau bisa kerjakan ini, itu jaminannya di Quran, mendapatkan nikmat surga yang tidak biasa. Surga paling indah, bisa melihat Allah tanpa hijab, ada keterangan di Quran, ya. Nanti kita bacakan, bahkan disebutkan redaksi Qurannya, bahkan bisa dikatakan tingkatnya bisa lebih besar dibandingkan dengan surga, lebih indah, lebih tinggi. Ya. Taib. Tadi ibadahnya di waktu apa namanya? Sahar. Kalau dijamakkan jadi apa? Ashar. Taib. Quran surah ke-51 ayat 18. Ayat 18 itu amalannya. Kalau ingin ayat lengkapnya dengan anugerahnya, Anda bisa mulai dari ayat 15-nya. Jadi di situ langsung disebutkan pahalanya, di surganya di mana, kenikmatannya seperti apa, dari ayat 15 sampai ayat 23. Di antara amalannya yang fokus kita sekarang ayat ke-18-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sementara orang takwa yang nanti tinggalnya di taman surga. Saya mau tanya, tujuan dari puasa itu supaya apa? Takwa. La'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Tattaqun 19 kali diulang dalam Al-Quran. Sekarang lihat. Nanti kalau Anda bisa takwa, di antara orang takwa ini ada yang tinggalnya di taman surga. Di orang takwa itu ada yang di taman surga, ada yang di surga seluas langit dan bumi. Ali Imran ayat 133 sampai 134 itu yang di surga seluas langit dan bumi. Yang di taman surga itu lebih indah. Perhatikan kalimatnya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Di antara perbedaan taman surga dengan surga yang lain, taman surga ketika Anda membutuhkan apapun itu Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Kun fayakun, jangan dibayangkan. Ya, langsung diberikan. Tapi surga lain yang lebih rendah di bawahnya itu yang melayani pangeran surga, namanya wildanun mukhalladun. Ya. Jadi kalau Anda misalnya butuh mau minum sesuatu, maka dia datang. Kalau perempuan pangeran surga, laki-laki bidadari surga. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Datang membawakan gelas-gelas yang berkilauan dengan emas yang luar biasa, dihiasi mutiara-mutiara yang berkemilauan. Mala 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah kelihatan oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam benak kita. Di Anda bayangkan sekarang pun itu enggak akan pernah seperti itu. Ya. Tapi ini tidak. Dia langsung bisa melihat Allah tanpa hijab bahkan. Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23. Di mushaf standar paling kiri sebelah atas ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Orang yang nanti Anda bisa saksikan wajahnya berbinar-binar. Gembira luar biasa. Bukan karena masuk surganya. Ya. Ila rabbiha nadhirah. Dia bisa lihat Allah langsung tanpa hijab. Tanpa hijab. Ila rabbiha nadhirah. Allahu Akbar. Apa amalannya? Di antaranya Quran surah 51 ayat yang ke-18 itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar itu mereka memperbanyak istighfar kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, istighfar. Minta ampun, istighfar. Jadi kalau bisa saya sarankan Anda bagi dua waktu sahar. Ya, sebagian buat makan, sebagian buat istighfar. Ya. Misal Anda makan 20 menit pertama, silakan nikmati, nyaman. Setelah itu selesai Anda tutup. Siapkan diri Anda untuk mendekat pada Allah. Itu waktu-waktu paling luar biasa. Bahkan di hadis qudsi nanti saya bacakan di akhir hadis qudsinya. Dan orang yang pertama menerima dari Nabi itu 31 orang sahabat senior. Dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain sebagainya. Itu Masya Allah. Perhatikan ya. Yanzilu tabaraka wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengamati. Ya. Senantiasa mengamati ila sama'id dunya, ke langit dunia. Di akhir sepertiga malam, akhir menjelang fajar tadi. Kemudian mulai berkata pada hambanya, fayaqulu ya ibadi, hai hambaku, siapa yang memohon rahmat kepadaku aku berikan, yang meminta aku kabulkan, wa man istaghfara li ghafartu lah. Dan bila ada orang yang memohon ampunan kepadaku, aku ampuni seketika dosa-dosanya. Aku ampuni seketika dosa-dosanya. Saya mau kepada yang pertama dulu. Jika Anda bisa maksimalkan di sini amalan Qur'annya, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar. Maaf, kalau mereka itu satu orang atau dua orang? Banyak orang. Banyak. Artinya Anda bisa amalkan bersama keluarga. Jangan cuma sendiri-sendiri. Coba lihat ya, dampaknya, efeknya kepada kita itu ketika Anda duduk selesai makan dengan keluarga, mulai simpan makanan, teguhkan hati kita. Yuk kumpul bareng-bareng. Mulai ayahnya dulu ya, memberikan gambar. Ma, kalau selama ini papa punya salah termasuk pada kalian anak-anakku, mohon dimaafkan.
Barangkali dia amanahi oleh Allah sebagai seorang ayah, tapi belum bisa jadi ayah yang baik dalam pandangan Allah. Mohon doakan papa. Sekiranya diambil lebih dulu, diampuni dosa-dosa papa. Ada rezeki yang belum sampai pada kalian. Ya Allah, mohon ampuni. Ibunya sambung, Pak, mama juga mohon maaf. Sekiranya belum bisa menjadi istri yang sempurna, mama bagi kalian yang baik. Tolong doakan supaya lebih baik merawat kalian. Yang paling indah ketika anak-anak Anda berkata, maaf Pak, kami juga mohon maaf. Ya Allah, ampuni. Belum bisa jadi anak yang saleh, belum bisa menghafal Quran, memberikan mahkota di kemudian hari. Ya Allah, ampuni kami. Ketika semuanya sudah larut dalam kebaikan, tiba-tiba semuanya mengatakan, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu Masya Allah, turun ampunan Allah bagi satu keluarga itu. Ghafirallahu ma taqaddama min dhanbi. Selesai, diampuni dosanya. Ghafartu lah, kata Allah, diampuni dosanya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jika Anda memiliki waktu yang sangat singkat tapi punya banyak permohonan, maka dahulukan istighfar, perbanyak. Ketika Anda diampuni dosanya, maka Allah akan mengabulkan permohonan Anda bahkan sebelum Anda memintanya. Sebelum Anda memintanya. Saya berikan rumus turunan di Quran ya. Ini tidak mudah memahaminya. Quran surah 33, Quran surah 3 ayat 31. Posisi paling kiri di atas agak ke tengah sedikit. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lihat kalimatnya. Qul, ya. Allah menyampaikan, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah, ya. Fattabi'uni, buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, ikuti Nabi. Ya. Jadi kalau Anda merasa cinta dengan Allah, ikuti Nabi. Ya. Bukan cuma salatnya saja, ya. Tapi aktivitas kita, bangun, coba bagaimana lihat Nabi bangun tidurnya, makannya seperti apa, jalannya bagaimana, coba kita ikuti pelan-pelan. Kalau Anda bisa lakukan itu, lihat turunannya ya, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita, cinta Allah. Nah, sekarang perhatikan persamaannya. Ya, saya pernah terangkan ini juga dalam kesempatan yang lain. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka ternyata yang pertama diberikan itu bukan dunia, bukan. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosanya. Allahu Akbar, ampunan dosa. Jadi kalau Anda dicintai oleh Allah, maka pertama yang dilakukan diampuni dosa itu. Sudah habiskan. Kamu nggak usah punya dosa lagi. Pulang. Ya. Bukankah kalau ada seseorang pernah punya salah pada Anda macam-macam dan minta maaf, yang pertama Anda lakukan kan memaafkan dulu ya. Kalau Anda sudah senang kan Anda bisa berikan apa saja. Masya Allah. Allah ampuni dosanya. Jadi kalau ada yang dicintai Allah, diampuni dosanya. Sekarang lihat sini. Sifat cinta itu selalu memiliki sifat akan selalu memberi bahkan sebelum diminta. Coba perhatikan, ketika anak Anda lahir, saking cintanya padahal dia nggak minta, pakaian dibelikan yang paling bagus, ada mainan yang paling bagus, bahkan nggak pengen Anda belikan juga, ya. Saking cintanya tuh. Ya. Bukankah setelah dewasa Anda tunggu sampai minta? Kadang-kadang belum dikasih juga. Ya. Jadi ketika semakin tinggi tingkat cinta, dia akan memberikan bahkan sampai tidak pernah dimintakan sebelumnya. Jelas sampai sini? Nah, jadi lihat persamaannya. Cinta Allah menghadirkan ampunan. Maka kata para ulama, orang yang persamaan terbaliknya, orang yang sering memohon ampunan kepada Allah, maka lebih cepat mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibalik, cinta menghadirkan ampunan. Berarti orang yang semakin lama semakin sering minta ampun, semakin cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta Allah sudah datang karena sering istighfar, maka Anda jarang minta ampun, Allah sudah menyiapkan kebutuhan Anda. Ya. Coba mulai. Ya, barangkali kita diberikan kesempatan sampai malam kelima ini hanya sekadar Anda bisa melakukan itu. Bismillah, kenapa Anda tunda? Maksimalkan. Ya. Jangan banyak mainnya. Ibadi, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Kata Allah, hambaku, kamu ini saya ciptakan untuk ibadah, jangan banyak main. Jangan banyak main pada yang tidak penting maksudnya, pada yang tidak penting. Tapi godaannya tidak mudah ya. Ya, begitu Anda mau makan supaya suasana ada sedikit banyak, ya tidak terlalu sepi, Anda lihat TV ternyata racun semua di sini. Ya, coba lihat, perhatikan ya, yang tidak ada di luar Ramadan sampai ada di Ramadan. Orang tidak jelas tampilan macam-macamnya. Itu sesungguhnya ujian bagi kita. Matikan aja. Ambil suasana yang enaknya, manfaatkan. Cuma 10 menit kok. Nunggu besok lagi belum tentu hidup. Ya, mau kapan lagi kita ambil? Barangkali mungkin, maaf ya, di antaranya juga ada doa-doa Anda yang belum dikabulkan karena Anda harus melakukan pada saat itu. Barangkali begitu. Ya, cobalah mulai. Ya. Kadang memang setannya luar biasa tuh. Jam terbangnya tinggi sekali, Pak, ya, Bu ya. Begitu ibu mau mulai, kadang diajak main-main juga tuh. Pak, yuk besok siap. Baik, begitu dia mulai, Pak, mohon maaf selama ini mama belum sempurna, banyak salahnya. Emang, kadang-kadang tutup masuknya itu. Perlu penyesuaian ya. Bismillah, mulai.